Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Noperiski Indriani akan menjelaskan tentang pengertian retorika, sejarah retorika, alasan mengapa kita harus mempelajari retorika, dan yang terakhir adalah monologika khususnya pidato. Baik, yang pertama adalah pengertian retorika yang berasal dari bahasa Inggris, retorik yang artinya ilmu berbicara, yang dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Dalam bahasa Yunani, retor, orator, teacher, retorika adalah teknik pembujuk rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara, emosional, atau argumen, atau yang dinamakan logo dalam bahasa Yunani. Zaman Romawi, orang-orang Romawi selama 200 tahun setelah De Arta Rhetorica tidak menambahkan apa-apa yang berarti bagi perkembangan retorika. Buku Ad Herenium yang ditulis dalam bahasa Latin kira-kira 100 tahun sebelum Masehi hanya mensistematisasikan dengan cara Romawi warisan retorika gaya Yunani. Orang-orang pada zaman Romawi bahkan hanya mengambil segi praktisnya saja. Walaupun begitu, kekaisaran Romawi bukan saja subur dengan sekolah-sekolah retorika, tetapi juga kaya dengan orator-orator ulung seperti Antonius, Crassus, Rufus, Hertenius yang terakhir terkenal begitu piawai dalam berpidato sehingga para artis berusaha mempelajari gerakan dan cara penyampaian lainnya. Pada abad pertengahan, sejak zaman Yunani sampai zaman Romawi, retorika selalu berkaitan dengan kenegarawan. Para orator umumnya terlibat dalam kegiatan politik. Ada dua cara untuk memperoleh kemenangan politik, yaitu talk it out atau membicarakan sampai tuntas. Yang kedua, shoot it out, menembak sampai habis. Retorika subur pada cara pertama, cara demokrasi. Ketika demokrasi Romawi mengalami kemunduran dan kaisar demi kaisar memegang pemerintahan, membicarakan diganti dengan menembak. Retorika tersingkir ke belakang panggung. Para kaisar tidak senang mendengar orang-orang pandai berbicara. Abad pertengahan sering disebut abad gelapan, juga buat retorika. Abad modern. Abad pertengahan berlangsung selama 1000 tahun, yaitu dari tahun 400 sampai tahun 1400 di Eropa. Selama periode panjang itu, warisan peradaban Yunani diabaikan. Pertemuan orang Eropa dengan Islam yang menyimpan dan mengembangkan khasanah Yunani dalam perang salib menimbulkan Renaissance. Salah seorang pemikir Renaissance yang menarik kembali minat orang terhadap retorika adalah Peter Ramus. Ia membagi retorika pada dua bagian, yaitu inventio dan dispositio. Dimasukkannya sebagai bagian logika. Sedangkan retorika hanyalah berkenaan dengan elusuito dan pronunciatio saja. Taksonomi Ramus berlangsung selama beberapa generasi. Aliran pertama retorika dalam masa modern yang menekankan proses psikologis dikenal dengan aliran epistemologis. Epistemologis membahas teori pengetahuan. Aliran retorika modern kedua dikenal sebagai gerakan belles lettres dalam bahasa Prancis yang artinya tulisan yang indah. Retorika belletris sangat mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan, kadang-kadang dengan mengabaikan segi informatifnya. Selanjutnya, alasan mengapa kita harus mempelajari retorika, yaitu yang pertama untuk kemampuan pribadi, yaitu menguasai ilmu retorika dan keterampilan agar bisa mempergunakan bahasa secara tepat dan meningkatkan kemampuan pribadi orang yang bersangkutan. Yang kedua adalah keberhasilan pribadi. Orang yang menguasai ilmu retorika dan terampil dalam mempergunakan bahasa dapat mengalami banyak sukses dalam hidup dan karyanya, antara lain mengalami kemudahan dalam proses berkomunikasi. Yang kedua,
Baginya, terbuka kesempatan dan kemungkinan yang lebih luas untuk mendapatkan kerja. Yang ketiga, dapat lebih berhasil dalam usaha-usaha pribadi. Yang keempat, lebih mudah mendapat pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, memperoleh kemungkinan lebih besar untuk menarik pengaruh. Selanjutnya, monologika. Pengertian monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika, hanya satu orang yang berbicara kepada seorang lain atau kepada sekelompok orang. Komunikasi dalam proses berpidato lebih bersifat satu arah, sebab hanya seorang yang berbicara, sedangkan yang lain mendengar. Jenis pidato. Yang pertama, pidato informatif. Yang kedua, pidato argumentatif. Yang ketiga, pidato persuasif. Dan yang keempat, pidato rekreatif. Ciri-ciri pidato yang baik yaitu memiliki tujuan yang jelas. Isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. Materi pidato harus bersifat objektif, berisi wawasan yang dapat menarik perhatian orang lain, serta terdapat kesimpulan dalam akhir skema pidato. Selanjutnya, skema pidato yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua isi pidato, yang ketiga pembahasan pidato, yang keempat kesimpulan pidato.